أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: من كان يومه خيرا من أمسه فهو الرابح، ومن كان يومه سواء بأمسه فهو خاسر، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو هالك. الحديث أو كما قال وعلى آله وأصحابه ومن نصره ومجده وولى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada semuanya yang hadir, baik Bapak, Ibu, hadirin hadirat, utamanya pengurus yang bertanggung jawab tentang persoalan kerohanian, yaitu Bapak Mukhlis Mufti beserta kawan-kawan, semua saya hormati, saya muliakan. Cukup lama kita tidak bersua dalam majelis seperti ini, karena beberapa waktu yang lalu masih padat. Karena kita bersyukur, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aman, bebas dari COVID yang cukup memprihatinkan bagi semua. Allah berfirman yang tadi saya baca di dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan hendaknya memperhatikan apa yang seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok di sini yang dimaksud adalah hari kiamat. Kenapa Allah menggunakan hari esok? Karena hari esok kiamat itu adalah dekat sekali. Bahkan tidak tahu apakah besok pagi atau lusa atau kapan, kita tidak tahu. Yang jelas kita harus mempersiapkan. Sudah dipersiapkan Bapak Ibu? Halo? Sudah dipersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok? Atau belum siap? Siap atau tidak, kalau harus berangkat ya tidak bisa mengelak. Ya pokoknya kita berdoa semoga kapanpun kita dipanggil oleh Yang Maha, semoga senantiasa dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Kemudian di dalam hadis yang saya bacakan tadi menyesuaikan dengan tema pada siang hari ini adalah barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, minggu ini lebih bagus daripada minggu kemarin, bulan ini lebih bagus daripada bulan kemarin, dan tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin, berarti kita tergolong orang yang selamat, orang yang beruntung. Tetapi kalau kemudian hari ini hanya sama dengan hari kemarin, bulan ini sama dengan bulan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin,
kita masih tergolong orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena sudah semakin dekat kok hanya sama dengan kemarin yang agak lama lagi menghadapi pertemuan kita dengan Allah. Maka kalau hanya sama, kita digolongkan orang yang rugi. Lebih-lebih kalau hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada kemarin, kita tergolong orang yang celaka. Na'udzubillah. Kira-kira kita, Bapak Ibu, tergolong orang yang merugi, beruntung atau celaka? Untung. Jawabannya jangan bilang untung karena pede namanya. Jangan bilang sama, jangan bilang rugi, jangan bilang celaka, tapi semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Allahumma. Baik, mengingat waktunya terbatas, akan saya sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya yang bernama Abu Kahil. Maaf, baju saya baju seragam Basnas karena jam 9 nanti ada acara peresmian kantor baru di dekat kantor PDIP. Daripada ganti baju sekalian saja. Waktu itu mohon maaf kalau tidak sesuai dengan majlis ini. Ya Abu Kahil kata Nabi, "I'lamat anna lil ibadi arba'ata dawab." Ini biasanya kalau saya sampaikan dalam forum yang agak luas waktunya 2 jam, tapi karena waktunya 34 jam, maka saya singkat-singkat. Untuk itu mohon bisa diikuti secara saksama. Anna lil ibadi arba'ata dawab. Hai Abu Kahil kata Nabi, sesungguhnya setiap orang mempunyai 4 catatan, 4 buku catatan. Yang pertama, diwanul hasanat wa yujaza biha. Ini bisa masuk dalam tema, yaitu muhasabah atau merefleksi tahun ini terhadap tahun yang kemarin. Sesungguhnya manusia itu punya catatan amal baik, dan amal baik itu kalau betul diterima, fayujaza biha, pasti akan dibalas sekecil apa. Saya tidak ingin mendengar suara bisik-bisik, Mbak ini masih bisik-bisik. Tolong karena waktunya terbatas bisa diikuti secara seksama. Nanti kalau ketahuan ngobrol sendiri, saya suruh berdiri. Setuju? Iya, mengajar ini kan serius, bukan sekedar. Maka supaya manfaat, kasihan panitia kalau diikuti dengan asal-asal. Jadi setiap amal soleh dan diterima pasti dibalas sekecil apapun amal soleh. Sebagaimana kita sering membacanya, Mayyamal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun amal soleh pasti kita akan dibalas. Karenanya Syekh Al-Ma'mun mengatakan, an-nasu ala salasati, manusia itu ada 3 macam. Kal hawa, seperti udara. Udara itu setiap saat berhembus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal terhadap siapa keberadaan udara itu berguna.
Hanya ada orang yang setiap saat ingin berbuat baik, tidak pandang bulu kepada siapa dan di mana dan kapan. Inilah orang yang dibanggakan oleh Nabi sebagaimana sabdanya, tuba liman futihat ala yadaihi abwabul khair. Berbahagialah orang yang tangannya menjadi kunci-kunci kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan. Jadi dia selalu berbuat baik, selalu dibutuhkan seperti udara. Udara setiap saat bermanfaat. Sedangkan yang kedua, kadawa, seperti obat. Meskipun tidak setiap saat dia bermanfaat, tetapi ada saja orang yang membutuhkan. Walaupun tidak semua orang membutuhkan, tapi ada saja personal yang membutuhkan. Seperti obat. Yang ketiga, kada, seperti penyakit. Orang seperti penyakit tidak ada yang membutuhkan, bahkan berusaha untuk menghindar, menyingkir, menjauh. Saya tanya, tolong dijawab jujur, jangan asal jawab. Bapak Ibu tergolong seperti udara, obat atau penyakit? Jangan asal jawab. Tergolong udara, obat atau penyakit? Jawabannya semoga seperti apa? Udara. Allahumma. Sayyidina Ali pernah berkata, inna min ni'amillahi alaikum hawaijan nas ilaih. Termasuk nikmat Allah atas kalian apabila kalian dibutuhkan orang. Jadi kalau kita dibutuhkan oleh orang, itu pertanda kita sedang mendapat nikmat Allah, karena ada peluang untuk berbuat baik. Bapak Ibu kalau dibutuhkan orang, tanya, ada sesuatunya enggak? Halo? Kalau dibutuhkan orang, tanya enggak? Lah eneng nyepel orang bahas. Halo, Bapak Ibu kalau tidak ada gaji tambahan, kira-kira semangatnya sama nggak? Halo, lumrah menungso yang tidak ngaji, yang tidak mengikuti Nabi, ya seperti itu. Tapi bagi yang faham apa hidup, tidak melihat ada tunjangan yang tidak. Saya dibutuhkan saja saya sudah senang. Halo, kenapa? Itu nikmat Allah di saat kita dibutuhkan Allah. Saya sering mengatakan, saya ini beberapa tahun yang lalu diangkat sebagai ketua Basnas Klaten. Padahal saya sebelumnya menghindar. Ketika ada asesmen dari pusat, setelah dari lokal sudah lulus semuanya, tinggal dari pusat saya mengundurkan diri karena saya tidak biasa megang uang dan angka-angka. Padahal zakat itu kan tahun ini ada 6 miliar, masa ketua tidak tahu angka? Maka saya mundurkan diri. Tapi justru bupati yang nelpon saya, Pak Mukhlis, nelpon jenengan Sultan yang menasihati ASN. Akhirnya saya terpaksa. Tapi saya senang. Kenapa Basnas mengurus kebutuhan orang banyak, mengurus kepentingan fakir miskin, mengurus orang yang tidak punya rumah, mengurus orang yang du'afa, mengurus orang yang kena bencana dan sebagainya. Hatta saya bilang di forum di mana, sampai seandainya saya tidak digaji pun, saya tidak soal, karena saya sudah senang hidup. Karena di dalam Basnas kegiatannya adalah mengurus orang banyak. Gaji saya 6 juta, tapi saya bilang seandainya saya tidak dikasih, tidak apa-apa, saya sudah senang mengurus urusan orang banyak. Kira-kira sama dengan Bapak Ibu? Bukai lekor jawab, kira-kira sama dengan Bapak Ibu? Ya seorang yang aku.
Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, khoslatani la syai'a afdal minhum. Ada dua hal, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih afdal, lebih bagus daripada dua hal itu di sisi Allah. Jadi ada dua kegiatan yang itu merupakan kegiatan yang paling dicintai Allah. Apa itu? Yang pertama, al-iman. Iman adalah sesuatu yang sangat berharga. Sampai-sampai Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa la fil Al-ayat yang arti bebasnya adalah orang itu kalau mati dalam keadaan kafir, kemudian ingin menebus status kekufurannya dengan emas sepenuh bumi, Allah tidak menerima. Artinya apa? Iman ini nilainya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Karenanya kegiatan seperti ini kalau diikuti secara seksama adalah kegiatan yang sangat mulia. Kenapa? Al-ilmu hayatul iman. Iman itu bisa hidup, bisa bertahan apabila diupayakan mencari ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Karenanya pengajian seperti ini jangan diremehkan, jangan karena di kondit, jangan karena di absen, tapi betul serius. Al-ilmu hayatul iman. Orang bisa hidup imannya apabila diupayakan adanya proses mencari ilmu. Halo? Kalau begini rencana datanya ya telat atau tepat waktu atau lebih awal. Kalau begini enaknya duduk di luar atau di dalam? Kira-kira kalau di luar bisa fokus apa tidak? Kalau kemarin-kemarin pilih di luar atau di belakang? Pilih jagongan atau serius? Pilih nyatat atau sakit-cekele? Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Amalan yang paling dicintai Allah yang kedua adalah berbuat sesuatu yang berguna untuk orang-orang Islam. Maka hukum masih hidup, berbuat sesuatu yang sekiranya berguna untuk orang-orang Islam. Dan jangan pamrih kecuali hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Bagaimana kalau misalkan tunjangannya dihentikan, tetap kerja atau ngalih luar? Bagaimana kalau tidak ada tunjangan, masih tetap di sini atau pindah tempat? Jawabannya besok lain kali aja. Cukup jadikan bahan renungan. Ya, baik. Yang kedua adalah Diwanus Sayyi'at, yaitu buku catatan tentang keburukan, kejelekan, dosa. Fayu'aqabu biha. Jadi setiap perbuatan dosa kita sekecil apa, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah fayu'aqabu biha, maka akan disiksa. Sekecil apapun kita akan disiksa karena perbuatan dosa kita, kecuali kalau Allah berkenan memaafkan, memberi tobat. Bapak Ibu, kira-kira dosanya sudah banyak atau masih sedikit? Ada 1000. Belum menangi punjul 10.000. Kalau masih diam masih punjul 100.000. Atau karena memang nggak pernah ngitung, berarti nggak peduli dengan dosa. Berbuat dosa itu sama dengan menyiksa diri. Karenanya dalam Al-Quran maupun hadis bahasanya zulmun nafsi, menganiaya diri sendiri. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, berbuat dosa itu cepat atau lambat akan mendatangkan petaka, akan
mendatangkan musibah, akan mendatangkan azab. Kalau tidak di dunia, tetapi pasti di akhir. Bagaimana kalau kita suruh milih disiksa di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kalau sudah disiksa dunia, Allah tidak akan menyiksanya lagi di akhirat. Karenanya bagi orang yang faham, ketika dapat musibah di dunia, dia tak terlalu risau, tak terlalu sedih, karena dia berprasangka baik. Kalau Allah sudah memberinya di dunia, Allah pantangan akan mengulang lagi siksanya di akhirat, tentu bagi orang Islam. Ada enggak kira-kira ketika sakit mengeluh atau justru alhamdulillah? Lalu ketika dapat musibah alhamdulillah atau kersah-kersuh? Insya Allah setelah mendengar ini, insya Allah berbeda. Saya tadi mau berangkat karena agak keburu. Tangan saya sempat terjepit, sakit sekali. Tapi alhamdulillah enggak ngeresuluh, enggak menyalahkan, enggak menggampingkan, langsung astagfirullah, dosa pokoknya. Tapi setelah itu alhamdulillah, semoga dengan sakitnya ini besok tidak lagi dibuat sakit oleh Allah. Setuju? Setuju mensikapi problem yang tidak menyenangkan. Karenanya Nabi ketika dapat nikmat, alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Tetapi ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Bisa ketika mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan baca alhamdulillah. Halo, gajinya nggak dinaikkan, alhamdulillah atau terus? Gajinya dipotong karena sering tidak datang dan tidak pamit, dipotong, alhamdulillah atau apa kira-kira? Wah, ampun. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi betapa sekecil apapun dosa itu pasti akan diuji, disiksa, dibuat menderita. Tolong dengarkan. Ini menurut saya penting, maka sering saya sampaikan dalam forum-forum seperti ini. Sekitar tahun 73, saya sowan orang tua, kebetulan beliau tugas di Depak Pusat. Bapak saya, kurang seminggu saya sowan orang tua, seminggu menjelang Lebaran. Kurang sehari Lebaran saya pulang. Oleh ibu saya dibawai oleh-oleh satu kardus besar. Waktu itu kan masih jarang-jarang makanan snack seperti sekarang. Dibawai makanan agak enak-enak seperti kornet dan cheese, roti-roti kaleng. Itu berharga sekali bagi orang di kampung. Saya kan tinggalnya di Ponorogo, ikut bahasa yang ngaji. Singkat cerita, ketika itu saya dikasih sangu 10.000. Sementara karcis dari Gambir Jakarta ke Madiun itu 500 rupiah. Ketika saya sudah dapat antri agak dekat, tiba-tiba ada suara pengumuman bagi yang membeli tiket harus pakai uang pas, kalau tidak dilayar. Ya Allah, nanti gimana? Uang saya hanya 1 lembar, yaitu 10. Di saat saya sedang mikir bagaimana caranya, tiba-tiba ada orang jalan sambil menghitung uang ribuan. Alhamdulillah, barangkali orang ini berkenan. Pak, tolong saya dibantu, saya mau beli tiket, tidak ada uang kecil, uang saya utuh. Bagaimana kalau dia? Alhamdulillah, orangnya baik. Tidak tahu saya siapa itu. Dan saya diberinya 10.000 kan, mestinya 10 ribuan, ya kan? Ternyata saya dikasih 11.000. Kalau Bapak Ibu kira-kira menemuai atau kembali? Menemuai atau kembalikan? Kalau Ibu dikembalikan, Bapak mungkin beda. Saya mikir, kok 11? Sementara orangnya sudah lewat.
nek tak tututi tak belek no, antrianku hilang, berebut semuanya. Tapi saya kalau tidak saya kembalikan, saya beban, ini pasti tidak benar dan pasti saya akan ada dapat apa-apa. Pasti itu sudah hukum karam. Mayyak malsu'an yudzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti akan hilang. Bagaimana kalau Bapak Ibu dikembalikan kehilangan antrian atau istokna benar? Bagaimana kira-kira? Tidak ada pilihan ya sudah. Nanti saya kalau ketemu siapa gitu karyawan RSI nggak punya pendirian. Orang itu harus punya pendirian. Kalau tidak punya pendirian berarti nggak mutu. Bapak Ibu mutu. Bagaimana, dikembalikan atau dibiarkan saja? Kasep mau orang. Akhirnya saya menghibur diri. Saya kan tidak nyolong, saya tidak melakukan penipuan. Akhirnya saya hibur diri. Tapi dalam hati antara bersalah dengan terus menghadapi. Akhirnya sampai saatnya saya dapat tiket dan saya bisa naik kereta di ruang yang ada kursi. Karena kalau tidak dapat kursi, bayangkan duduk di bawah sepanjang Jakarta mobil. Alhamdulillah. Tapi saya risau, duit sewa itu tidak lama ada orang jual dodol Garut. Waktu itu mewah makanan. Langsung uang 1.000 saya belikan semuanya. Wah, dapat berapa pak dan saya bagikan ke seluruh di gerbong. Mereka bilang, jangan dia habis rangatnya duit Belanda. Tapi saya merasa lega karena tidak lagi membawa uang di lewat, agak lega. Singkatnya sampai di Madiun, sampai di Solo balapan, berhenti kereta. Lama nggak berangkat. Tiba-tiba ada suara pengumuman. Mohon maaf karena satu dan lain hal terpaksa kereta tidak diberangkatkan sesuai waktu. Barangkali 4 sampai 5 jam. Ya Allah, kelakon orang betul ngomah lagi. Akhirnya terpaksa saya ambil bagasi itu, ya, tas dengan kardus isi makanan-makanan tadi. Saya naik kon jurusan lagi. Saya taruh di belakang di bagasi. Tenang, bisa foto yang besok. Karena badan yang desa itu tidak seperti yang di kota. Pengalaman ketika sampai di Madiun, saya minta itu dibukakan bagasi, sudah tidak ada. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Iki goro-goro duit saya. Yakin kok, saya langsung ingat. Banyak palsuan. Saya mesti kan komplain sama Kernete. Dipercaya kok hilang orang. Tapi enggak, saya tidak minta kompensasi karena saya merasa semoga ini tidak akan diulang lagi siksanya nanti di akhirat. Allahumma. Bisa dimengerti? Bisa untuk jadikan pengalaman. Jangan pernah berbuat zalim, meskipun tidak sengaja. Karena pasti cepat atau lambat akan ada sesuatu yang akan menimpa. Ya, jadi setiap dosa apabila tidak diampuni pasti akan dibalas. Mai diwan sayiat wa yu'aqab biha. Buku catatan dosa pasti akan disiksa. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tadi mengaku ada berapa dosanya? 1.000, 10.000, 1.000? Atau tidak peduli? Halo, sudah kumpul berapa dosanya? Sudah disiksa belum? Atau akan
Kira-kira kalau kita punya dosa pasti akan disiksa, dibalas oleh Allah. Tidurnya nyenyak nggak? Kok dijawab ya? Tidurnya nyenyak nggak? Makan snack enak nggak? Enak aja. Mestinya tidak nyenyak tidur, mestinya tidak enak makan, karena dihantui oleh perbuatan dosa yang pasti cepat atau lambat akan ada. Kecuali orang yang tidak mau tahu, kecuali kalau orang yang menghibur diri, orang seperti orang kafir ketika diancam, paling hanya beberapa hari saja nanti di neraka. Dan dosa yang paling dibenci oleh Allah ada dua, yaitu kufur wa dzulmu bil muslimin, mencelakai, berbuat mudarat kepada orang Islam. Itu dosa yang paling dibenci. Karenanya mari kita jaga iman kita supaya aman, selamat. Sedangkan iman ini akan dicabut, naudzubillah, karena tiga hal. Ada musyukri ala nikmatil iman. Yang pertama, tidak begitu syukur dengan nikmat berupa iman. Mohon maaf Bapak Ibu, iman dengan uang lebih menyenangkan mana? Meningkatnya iman dengan banyaknya uang senang mana? Betul, bahasa basi ini betul-betul serius. Dengan itu meningkatnya iman dengan banyaknya uang senang mana? Misalkan begini, ini pengajiannya tidak hanya sebulan sekali, tapi seminggu sekali, tapi tidak ada tunjangan. Pilih mana? Tunjangannya ditambah, tapi tidak ada fasilitas pengajian. Pilih mana? Pengajian itu meningkatkan iman, ditiadakan, tapi justru uangnya untuk biaya ini ditambahkan untuk biaya gaji. Pilih mana? Jujur, jangan berbohong, karena ini Selasa. Aduh, pilih mana? Pengajian adalah sarana untuk meningkatkan iman. Pilih mana meningkatnya iman dengan tambahan uang? Pilih salah satu, jangan berdua-dua. Ya sudah, ini saya sekedar merangsang untuk berpikir sekaligus untuk memilih mana, meningkatnya iman atau meningkatnya perolehan uang. Mesti bingung, karena orientasi karyawan itu rata-rata adalah uang. Setuju? Ya, waktunya tinggal 20 menit. Yang ketiga, diwanun ni'am, catatan nikmat. Jadi setiap nikmat yang kita peroleh dicatat oleh malaikat. Fayuqabalu bil hasanah, kemudian dipadankan, diadakan muqabalah dengan kebaikan. Mestinya orang yang semakin banyak uangnya, mestinya semakin banyak ibadah. Betul atau tidak? Tapi ternyata Bapak Ibu semakin naik pangkatnya, naik perolehannya, kira-kira amal solehnya semakin naik atau biasa-biasa saja? Naiknya banyak sesuai dengan itu apa? Ada ilustrasi, barangkali bagus untuk kita jadikan bahan perhatian. Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Modern Gontor, Jawa Timur. Beliau ini setiap membangun pondok satu lokal, syukurannya atau muqabalah daripada kebaikan itu sholat 100 rakaat, sholat sunnah, sholat mutlak. Suatu saat ketika beliau mau bangun lagi, menangis. Putranya almarhum Kiai Abdullah Syukur
Syukri bertanya, ayah, kenapa ayah mau membangun pondok kok menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Aku masih punya hutang 700 rakaat. Karena ketika 7 lokal kita bangun, aku belum membayar 700 rakaat. Bagaimana aku tidak menangis ketika akan membangun kembali? Bisa difahami? Bisa difahami? Belum. Saya ulang lagi. Beliau kalau membangun satu lokal, beliau syukurnya kepada Allah menambah sholat sunatnya 100 rakaat. Ketika hendak membangun kembali, beliau menangis. Kenapa? Karena membangun 7 lokal yang barusan dilakukan belum dibayar 700. Bagaimana aku tidak menangis, hai Syukri? Aku masih punya hutang dengan Allah 700 rakaat sholat. Sementara ini akan bangunnya kembali. Bisa dipahami? Kalau Bapak Ibu beli sepeda motor, syaratnya tambah berapa? Mesti dalam menangnya orang. Kalau ada tunjangan, ada tambahan perolehan, berapa banyak kebaikan yang seharusnya kita lakukan? Mesti menang. Ya tidak apa-apa menang, tapi berpikir, iya. Kenapa? Setiap nikmat yang kita peroleh itu harus ada keseimbangan ibadah. Kalau tidak, kita nanti dihisab. Karena ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Itu sebagai wujud syukur. Sebagai wujud syukur ketika kita dapat nikmat harus diimbangi dengan amal saleh. Kalau tidak, inna adzabi lasyadid. Karenanya tadi Kiai Sarkasi menangis karena dapat nikmat bisa membangun pondok 7 lokal, belum melakukan syukur dengan 700 sudah akan membangunnya kembali. Nabi diceritakan kalau sholat malam sempat bengkak kaki. Ditanya oleh sahabat atau Siti Aisyah, kenapa kau lakukan itu wahai Nabi? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Bukankah engkau diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang? Kenapa masih juga sholat seperti itu? Apa kata Nabi? Apakah aku tidak bersyukur dengan semuanya? Justru aku harus bersyukur dengan nikmat semuanya itu. Dan syukurnya Nabi sholat malamnya sampai bengkak Allah. Bagaimana dengan kita? Lalu materi seperti ini tidak akan disampaikan kecuali dalam majelis taklim. Di rumah sakit tidak akan dibahas. Di kantor, di pasar, di sawah, di pabrik tidak akan dibahas kecuali. Karenanya kalau majelis seperti ini tidak diperhatikan betul, rugi, tidak akan tahu tentang apa sebenarnya hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Lalu bisa dimengerti. Orang kaya itu rata-rata semakin lomo atau semakin udil. Rata-rata semakin udil karena semakin berhitung. Wah, ini tak modal biar. Kita ketahui sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Betul? Kekayaannya luar biasa, tetapi sedekahnya luar biasa, imbang. Kenapa beliau imbang? Karena Nabi bersabda, kalau ingin bersedekah harus sesuai dengan yang dimiliki dan sesuai dengan yang akan membutuhkan. Kalau sedekah infak itu biasanya seikhlasnya atau sesuai dengan kemampuan yang ada. Halo, jadi itu kalau infak sedekah itu sesuai dengan yang dimiliki atau sesuai dengan yang akan diberi. Sehingga ketika ada orang minta ditanya, jenengan butuh apa? Atau sak cekelih. Biasanya kalau masukkan uang di kota itu berapa rata? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 atau berapa?
nama Lahora. Pernah saya tanya di jamaah, Bapak Ibu ya rata-rata kalau masukkan kotak berapa? 2.000. 2.000 itu untuk cari surga atau neraka? Mesti rata-rata jangan surga. Surga 2.000, murah ya. Padahal surga itu luasnya seluas langit bumi. Tidak ada bangunan yang lebih mewah daripada surga. Kok 2.000 itu dapat nggak kira? Sementara kalau belanja rata-rata bawa 2.000 berani nggak? Halo? Saya tanya sekali lagi, betul ibu-ibu juga 2.000 masukkan kotak? Ya, ya. Saya baca artikel ada seorang kakek mau ke Surabaya, tapi nunggu bisnya berangkat ya menyempatkan ke toilet. Kebetulan toiletnya pesing sehingga dia ketika keluar dihadang kotak kencing 2.000. Dia teringat, tidak segera masukkan, sehingga yang jaga, bah nek jenengan betul kata duit ya betul nomor betul nyemplungi, tapi tidak lewat pakai ngalang-ngalangi tiap wiki. Walau gera pergi bangun toilet meluruis, cuma dia perlongai. Lalu apa kok betul nyemplungi? Aku kelingan, pokoknya suara kok perlongai. Waduh, toilet pesek. Halo. Kalau tahu begini, kira-kira kita memasukkan uang di kotak amal 2.000 masih berani nggak? Setingkat toilet pesing. Allah. Ini nek ngaji rumah saya rapopo, tapi kalau kita berpikir sejenak, iya. Lalu gimana nasib kita kalau dengan urusan kita sendiri nanti di sana kita meremehkan? Bentuk sirunal hayat dunia, memang kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat lebih bagus dan lebih abadi. Kok menang mikir masuk nih rarongnya, udah harusnya rarongnya. Abdurrahman bin Auf itu Nabi mengatakan, dia Ibnu Auf, innaka minal aghniya, Abdurrahman bin Auf, engkau itu termasuk orang kaya. Wa innaka satadkhulul jannah habwa, engkau nanti akan masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak, tidak bisa jalan, merangkak-rangkak, bahkan kakinya terikat sehingga jalannya pakai pantat ngesot, bahasa Jawa. Karenanya kalau kau ingin jalan dan cepat menuju surga ketika harus meniti siratal mustaqim, faqridillah, maka sedekahlah kamu sesuai dengan hak milik dan sesuai dengan yang akan kau beri. Yudlik laka qadamaik, niscaya Allah akan niscaya akan melepas ikatan kaki. Jadi kalau kita ini banyak uang, tidak imbang dengan sedekahnya, kaki kita nanti akan terikat oleh kekayaan yang kita miliki. Lalu berarti kalau kita punya kekayaan tidak imbang, itu menjadi ikatan yang mengikat kaki kita, dan kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Bahkan kita ngesot ketika harus meniti siratal mustaqim. Padahal siratal mustaqim perjalanan 500 tahun. Sejak itu Sayyidina Umar kalau sedekah luar biasa. Pernah ketika Nabi menggalang dana untuk kepentingan perang, beliau mengajukan, saya berefak berapa? 3.000 onta dan muatan. 3.000 onta itu kalau harga 30 juta kali 3.000 sudah berapa? 90 M. Pernah jenengan mimpi infak 90 M? Mimpi saja kau. Kok tidak saya? Iya, karena sadar. Kalau tidak, hartaku banyak akan menjadi ikatan yang akan mengikat kaki. Muncul kesadaran, sedikit pun tidak punya rasa sayang. Toh harta akan ditinggal mati. Halo.
mendengar pengajian ini ya sempat ngantuk gak? Saya kalau melihat ada yang ngantuk gini-gini. Waktu tinggal 10 menit. Terakhir diwanul masaib fayukaffar biha sayyi'atih wa yuktabu lahul hasanat wa yurfa'u lahu bil darajat in sabara wa radiya. Artinya apa? Setiap kita punya musibah itu dicatat. Pernah sakit? Pernah sakit? Meskipun ngurus orang sakit ya biasa saja kita sakit. Sakit itu akan dicatat. Pernah susah karena urusan rumah tangga, misalkan sang suami galak, misalkan sang istri rewel, pernah? Walah takon yang boleh jawab. Saya muni pernah apa orang itu loh, pernah apa belum? Atau sering? Pernahkah mengalami anaknya tidak mudah diatur? Jawab apa? Pernah atau belum itu loh? Pernah. Itu semuanya dicatat. Dan apabila kita ridho, apabila kita sabar, itu menjadi tambahan amal dan akan meningkat derajat nanti di surga dan akan terampuni dosa. Bagaimana kalau dapat musibah, senang atau susah? Senang atau susah? Senang betul nih. Karena apa? Dosanya diampuni, amalnya dicatat, dan derajatnya diangkat. Bagaimana? Situ senang atau susah? Senang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Nabi membaca ayat mayyamal su'an yujzabi, barang siapa yang berbuat dosa pasti akan dibalas. Padahal balasan Allah itu nggak main-main. Balasan Allah itu neraka. Sementara neraka yang paling ringan saja. Inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamah rajulun yudha'u fi ahmasi qadamaihi jamratan minan nar. Sesungguhnya siksa yang paling ringan adalah seseorang yang di bawah telapak kakinya diletakkan 2 butir bara api. Yang karena 2 butir bara api itu mendidih otaknya. Gampangnya atau siksa yang paling ringan, otak mendidih. Sanggup berapa lama otak mendidih? Menengah. Halo, sanggup berapa lama otak mendidih? Sementara mayyak mansu'an yudzabi. Ini syarat jawab. Syarat mayyak mansu'an yudzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti akan dibalas, kecuali kalau Allah mengampuni. Sementara dosa yang paling ringan adalah otak mendidih. Kalau ngerti begini masih berani berbuat dosa? Misalkan ibu-ibu, ayo rasan-rasan yuk. Karena kenapa? Ada sponsor 1 menit dibayar 1 juta, mau nggak? Kalau kurang 2 juta, mau nggak dijawab? 1 menit 5 juta. Ini menangi gelap apa ora? Padahal biasanya berjam-jam tidak usah dibayar, aman, betul. Itu pasti akan dibalas. Balasannya tidak main-main. Karenanya ketika Nabi membaca ayat ini, kemudian Abu Bakar mendengarnya, beliau sedih. Beliau dan ditanya oleh Nabi, kenapa wahai saudaraku, sahabat Abu Bakar menangis? Bukankah ayat itu berat bagi kami wahai Nabi? Siapapun yang berbuat dosa pasti akan dibalas. Sementara dosaku banyak, bagaimana aku bisa tahan menghadapi siksaan-siksaan? Jadi Abu Bakar yang luar biasa itu mendengar ayat ini menangis. Jenengan mendengar ayat ini menangis atau biasa saja? Halo, menangis. Halo, menangis atau biasa? Sopo sing muni menangis. Mungkin
nangis itu loh, nangis kalau guyu. Nabi kemudian mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Allah." Semoga Allah mengampuni dosamu Abu Bakar. Alasta tamradu, bukankah engkau pernah sakit? Alaisa yusibukan adab, bukankah engkau pernah mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Baik itu omongan orang, fitnah, caci maki. Alaisa tansibu, bukankah engkau pernah capek ketika bekerja, harus mencari nafkah? Kamu capek, lebih-lebih atasanmu agak tidak punya perasaan dan sebagainya, sehingga engkau dikata-katain yang tidak semestinya. Alaisa tahzan, bukankah engkau pernah menderita? Fahada mimma tujzaun Nabi, itu semuanya apabila engkau sabar menjadikan engkau diampuni dosa dan diangkat derajat dan dicatat amal-amal soleh, karena penderitaan itu semua. Halo, saya ini kalau sakit, saya itu seringnya sakit flu berat sampai berminggu-minggu biasanya. Saya ingat ayat ini, orang itu susah, malah alhamdulillah nek aku ora loro nek banyak berarti aku dosa. Sementara dosanya berapa tadi? Alhamdulillah, melihat ini, kalau aku sabar Allah akan mengangkat derajatku. Alhamdulillah akan terampuni dosa. Alhamdulillah akan dicatat amal-amal soleh. Jadi biasa dengan Rasulullah tadi, alhamdulillah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Sekecil apapun ilmu kalau manfaat luar biasa. Ya, saya simpulkan, semua dosa akan diampuni, semua dosa akan dibalas kecuali kalau diampuni. Semua amal soleh akan diberi pahala, dan semua kenikmatan akan diseimbangkan dengan amal soleh. Dan setiap musibah kalau kita ridho menjadikan terampuni dosa kita, menjadikan terangkat derajat kita, menjadikan tercatatnya amal-amal kebaikan sebagai imbalan daripada kesabaran kita menghadapi penderitaan. Demikian, tepat jam 9, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna min ladunka ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa ahibana min ahli al-'ilmi wa ahli al-iman wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ihsan wa ahli al-ta'ah wal jannah wa la ja'alna wa min al-jahli wa dhulmi wa dhayri wa tughyan wa isyan min adab jahannam ya dzal jalal. Nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzu bika min sakhatika wal nar. Nas'aluka husnal khuluqi wa husnal khatimah. Sallimna min su'il khuluqi wa su'il khatimah. برحمتك الواسعة وبحق نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.